Hi guys, Welcome back welcome back to my to my YouTube YouTube channel with me, with me, Ryu. Miu. Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. Wah, seneng banget barusan untuk pembukanya dibuka sama Ryu. Ryu sekarang udah bisa ngebuka YouTube guys. Terus dia udah bisa berbicara dua arah. Thanks God. Nah, di video ini saya pengen berbagi sama teman-teman beberapa terapi yang bisa dilakukan di rumah. Itu sebagai variasi biar anak kita nggak bosan ya guys. Mungkin di antara teman-teman semua udah ada yang tahu juga terapi yang mau saya sharing sama teman-teman, tapi nggak ada salahnya kita tonton ya guys di video ini. Sebelumnya guys, saya bukan psikolog, saya bukan dokter, tapi saya hanyalah ibu yang memang punya anak spesial dan saya ada pengalaman mengurus anak spesial. Sampai sekarang anak saya sudah bisa berbicara dua arah, komunikasi dua arah, dan saya pengen sekali sharing dengan teman-teman semua. Guys, yang pertama kita akan melatih motorik halusnya dulu ya guys. Jadi saya akan buat 3 terapi di sini yang bisa di-sharing dengan teman-teman semua. Ini kita siapkan gunting, kita latih motorik halusnya. Jadi gunting itu pada saat dia memegang gunting itu, anak spesial tuh jarang lo bisa pegang gunting guys. Nah itu berpengaruh juga pada kemampuan dia menulis. Jadi kalau misalnya dia menulisnya belum benar, memegang alat tulisnya belum benar, latihan menggunting bisa membantu dia untuk menguatkan otot-otot di jarinya. Kita lihat videonya ya. Cuman butuh pulpen sama gunting dan kertas. Nah di kertas ini kita akan buat lingkaran sama segi 4 atau segi 3. Cara buatnya seperti ini. Ini kita buat lingkarannya ya guys. Mau bikin lingkaran atau mau bikin segitiga atau mau bikin bentuk apapun bisa. Ini yang buat bisa kita atau bisa anak kita ya guys. Cuman kalau memang anaknya belum ngerti nggak apa-apa, kita bikinin. Terus kita bikin segitiga. Nah guys, ini saya udah bikin segitiga, segi 4 dan lingkaran. Ini kita biarkan Ryu untuk menggunting. Guys, ini Ryu lagi menggunting bentuk-bentuk yang tadi saya buat. Nih kan guys, Ryu juga masih agak kesulitan untuk menggunting karena memang dia tidak banyak berlatih, jadi harus sering berlatih untuk menggunting. Tuh, dia akan mengikuti garis. Jadi anak kita biarkan mengikuti garis yang kita buat. Seperti ini. Nah, ini sampai dia bisa menyelesaikan semuanya ya, guys. Gunting seperti ini. Jadi dibiarin aja, tapi jangan lupa hati-hati ya, guys. Dikasih tahu anaknya untuk menggunting ke arah bawah. Biar dia hati-hati, karena kalau misalnya enggak nanti bisa kegunting jarinya gitu. Ini dia akan melatih fokusnya. Nggak apa-apa, nggak rapi juga nggak apa-apa. Ini harus sering latihan, dibutuhkan latihan terus menerus. Ya, setelah dia bisa menggunting ya guys, untuk hari berikutnya atau misalnya terapi itu kan sehari bisa sekali 2 kali. Kalau lagi libur sih saya terapinya 2 kali, pagi sama sore. Tapi kalau lagi sekolah jadi terapinya cuma sekali aja, misal sore ya, menggunting aja. Nah yang kedua itu saya melakukan terapi yang bisa merangsang motorik halusnya juga, mensimulasi jari-jarinya dia. Nah itu kita punya makaroni dan pinset, dan pada saat anak menekan pinset itu juga akan merangsang motorik halusnya dia gitu guys. Dilihat videonya ya. Yang kita perlu siapkan hanyalah ini adalah makaroni. Bisa pakai makaroni yang bulat, yang seperti ini, yang melengkung atau yang lurus, nggak masalah. Terus ini sama apa namanya, tongs, pinset, sama pinset dan 2 buah mangkok. Nah ini caranya, nanti kita pisahkan. Si 2 mangkoknya ini berpisah seperti ini, agak berjauhan untuk dipindahkan. Nah nanti ini kita cukup keluarkan sedikit aja ya guys, jangan banyak-banyak, nanti anaknya jadi stres. Guys, cara anak memegang pinset itu bisa untuk melatih motorik halusnya dia juga. Nah motorik halus ini berpengaruh untuk fokus, koordinasi. Nah caranya seperti ini, dia dikasih jarak di tengah-tengah, jadi dia pindahin satu persatu sampai dengan habis, lalu nanti dia akan pindahkan lagi. Ryu, let's count 1,
One? No. One. No. So, 1 or 1? 1, 2, 1, 2, 2. 3. Ayo Ryu, berhitung. Nah kan pada saat dia memindahkan itu dia butuh fokus ya guys. Ini juga butuh untuk melatih jari-jarinya anak kita. Dimana pada saat no don't do that. Ini tetap di sini. Ini tetap di sini. Jadi untuk melatih jari-jari anak kita kayak misalnya untuk berpengaruh untuk kemampuan dia dalam menulis nantinya. Jadi kalau anak kita belum bisa pegang pensil, belum bisa pegang apa namanya pensil dengan baik, nah latihannya seperti ini untuk memperkuat otot-otot tangannya dia. Ayo pindahin lagi sayang. Good. Ayo, come on. Good boy. Thank you Ryu. Nah kan guys, ini setelah 2 video tadi yang Ryu lakukan, ternyata gampang banget ya. Jadi yang bisa kita lakukan di kehidupan, yang biasa kita lakukan di kehidupan sehari-hari, kadang nggak kepikiran bisa kita apply pada anak kita dan bisa merangsang motorik halusnya gitu guys. Nah ini yang ketiga juga nggak kalah nggak kalah disangka-sangka ya guys. Jadi ternyata dengan kita punya alat di dapur seperti whisk gitu ya, terus dengan sabun, dengan pewarna, itu juga bisa merangsang motorik halus anak kita gitu. Nah ini kita lihat videonya seperti apa Ryu melakukannya ya guys. Ini adalah yang ketiga guys. Jadi yang ketiga ini kita cuma butuh air, mangkok, terus ini adalah apa ya, ini namanya buat kocokan telur, terus sama whisk sama pewarna. Nah ini nanti dikasih sabun sama air, terus biarkan anak kita mengocok sampai dengan berbusa. Ryu mau masukin warna apa Ryu? Ryu mau masukin warna apa? Yellow? Yellow. Oke, good. Ini kuacinya makan dulu yuk. Kuacinya jangan dimakan. Jangan dimakan, kotor. Enough. It's enough. Enough Ryu. No, enough. Too much Ryu, too much. Wow. Itu bagus, pola yang bagus. Wow. Tuh kan, anaknya juga happy guys. Wah. What the color Ryu? What the color? No! What? What the color? What? Ayo, dikocok lagi. Enggak air lagi, udah cukup. Wow, yellow. Ayo, kocok lagi, kocok. Pelan-pelan dipegang. Nih, nggak apa-apa guys berantakan. Yang penting anak kita senang bermain. Terus kotor juga nggak apa-apa. Yang penting ini bisa melatih motorik halusnya dia. Dan dia juga happy. Guys, itu dia terapi-terapi yang bisa kita sharing di video ini. Jadi ternyata nggak susah ya guys, kalau misalnya kita memang punya kemauan untuk melatih anak kita terapi di rumah, dan kita juga punya waktu untuk menterapi anak kita. Lalu seperti itu waktu zaman saya kerja, jadi saya bikin jadwal tuh di rumah. Jam segini Ryu harus sarapan, terus jam 9 Ryu terapinya apa gitu ya. Terus jam segini Ryu cemilan, jam sore nanti dia akan trampolin atau apa, seperti itu sampai akhirnya dia tidur itu saya jadwalkan gitu. Jadi si pengasuh pun tahu apa yang harus dia lakukan. Nah, apalagi untuk mami-mami yang memang ada di rumah. Tapi kadang saya sendiri pun suka ngerasa kayak males ya guys. Jadi memang kita sebagai orang tua itu kayak turun naik semangatnya. Kalau misalnya lagi rajin tuh terapi terus, tapi kalau lagi males ya udah. Apalagi anak kita kan kadang kalau anak spesial suka mut-mutan ya. Kadang kalau misalnya moodnya itu lagi nggak mau, terus suka tantrum. Nah, Ryu itu saya jadi pengen cerita. Jadi beberapa hari ini mungkin Ryu itu kemarin habis liburan panjang. Jadi dia nggak sekolah, tiba-tiba harus sekolah seminggu yang lalu itu, dan dia agak kaget juga. Yang biasanya dia rada bebas gitu hidupnya, terus tiba-tiba dari jam 8 sampai jam 12 siang harus sekolah lagi. Jadi dia kayak komplain gitu. Nah, pada saat komplain itu dia mulai lagi menjambak tuh guys. Pada saat dia kesel tidak terpenuhi, terus dia kayak ngejambak Misha atau ngejambak saya atau ngejambak siapa gitu. Nah itu saya udah mulai saya udah mulai ada rambu-rambu nih, udah lampu kuning nih. Saya harus mulai terapi lagi, saya harus mulai deket lagi sama Ryu.
Seperti itu guys. Jadi kayak contoh-contoh terjadi mulai ada tantrum, terjadi mulai kayak apa namanya, jambak atau dia gigit. Tapi Rio nggak pernah gigit sih, cuman kalau kesel dia jambak aja gitu, kayak gitu. Atau mungkin dia mulai agak emosinya kurang terkontrol, kayak misalnya dia mulai agak galak gitu ya guys, mulai pukul. Kita perhatikan tontonan dia seperti apa. Atau oh ya mungkin kita kurang, kalau saya sendiri ya guys, ini saya, kalau misalnya Rio udah mulai seperti itu, oh ya saya kurang dekat sama Rio, makanya saya usahakan lebih banyak waktu juga buat Rio biar saya bisa main sama Rio. Karena pada saat dia udah mulai tantrum, wah itu saya berarti udah mulai jauh sama dia. Oke guys, semoga bisa membantu video-video ini. Jangan lupa di like, subscribe dong, dan di like, komen segalanya. Oke, Rio udah manggil saya. Thank you for watching dan bye-bye.